Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan gak akan biarkan kita KO. Ya, gak akan Tuhan biarkan kita KO, saudara, tergelatak. Tuhan bilang tidak akan dibiarkan tergelatak, tapi Tuhan akan terus menuntun kita sampai ujung-ujungnya. Puji Tuhan, hari-hari ini Tuhan Yesus terus menuntun kita, menuntun gerejanya dengan luar biasa, saudara. Dan tanpa berpanjang-panjang, kita hari ini tuh mau belajar dari bangsa Israel, saudara ya. Waktu tongkat estafet kepemimpinan dari Musa turun ke Yosua, itu tuh waktu Yosua yang mimpin bangsa Israel, udah tinggal dikit lagi mau masuk nih ke tanah perjanjian. Malah yang Musa yang mimpin keluar dari bangsa Mesir, malah Musanya nggak sempet masuk ke tanah perjanjian. Dan saya percaya hari-hari ini Tuhan juga sedang menuntun kita gerejanya untuk masuk ke tanah perjanjian masing-masing kita yang mungkin berbeda-beda. Apa yang sedang didoakan, mungkin pergumulan yang sedang kita rindukan untuk Tuhan segera jawab. Ya, masing-masing mungkin beda-beda. Tapi hari-hari ini yang paling penting yang menjadi isi hati Tuhan, saya percaya adalah Tuhan tuh rindu banget untuk dari semua masalah pergumulan apapun yang sedang kita alami dan hadapi dan Tuhan izinkan, ujung-ujungnya itu adalah supaya jiwa-jiwa itu diselamatkan. Tuhan izinkan problem, masalah, segala macam bertubi-tubi dalam hidup kita. Ujung-ujungnya supaya kita nih siap masuk surga lah, intinya begitu. Dan bukan hanya kita, tapi orang-orang yang ada di sekeliling kita yang Tuhan percayakan ada dalam hidup kita. Tuhan rindukan jiwa-jiwa itu diselamatkan. Dan kita punya target luar biasa tahun berapa? 2033, which is sekarang udah 2024, tinggal 9 tahun lagi. Ya, target untuk penyelesaian amanat agung, kita punya PR besar untuk menggarap tuaian ini bersama-sama. Berapa banyak yang mau menuai bersama-sama? Haleluya. Wah, hari-hari ini tuh kita lagi excited banget ya. Apalagi aku bulan depan aku bakal pergi juga ikut acara Everyone dan bersama dengan beberapa teman di sini. Ada Murni juga bakal pergi. Kami sekeluarga, saya, suami, Levi juga berangkat. Bulan depan pas pulang dari Indonesia saya percaya banyak berkat besar yang akan dibagi jadi oleh-oleh. Ya. Karena ini kegerakannya bukan cuman kegerakan 1 cuplik, 2 cuplik, tapi ini kegerakannya tuh global, seluruh dunia sedang bekerja, gereja-gereja semua sedang berlomba-lomba untuk menuai jiwa-jiwa buat Tuhan. Ya, hari ini yuk kita mau belajar dari bagaimana kepemimpinan Yosua waktu memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Dan kita mau belajar dari ini, terapkan kepada diri kita masing-masing. Kira-kira apa ya yang menjadi bagianku untuk aku nih bisa masuk kepada janji-janji yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Kita hari ini akan belajar dari Yosua pasal yang ke-3. Dan kalau saudara suka judul khotbah, saya kasih judul hari ini adalah ujung-ujungnya menang. Kasih tahu kiri kanannya, ujung-ujungnya menang. Ya. Biasa kalau tokoh utama itu mau digebukin, mau babak belur, mau bonyok, udah terjun sana, terjun sini, udah jatuh gelundung-gelundung masuk ke jurang, enggak mati-mati. Jagoan itu pasti ujung-ujungnya. Berapa banyak jagoan-jagoannya Tuhan Yesus di sini? Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan gak akan biarkan kita KO. Ya, gak akan Tuhan biarkan kita KO, saudara, tergelatak. Tuhan bilang tidak akan dibiarkan tergelatak, tapi Tuhan akan terus menuntun kita sampai ujung-ujungnya. Nah, tapi perjalanan menuju menangnya itu yang rada gak enak, saudara. Masih OTW-nya itu loh ya. Tapi ingat hari ini, pokoknya kalau lagi di dalam pergumulan, dalam segala macam, ingat ujung-ujungnya pasti menang. Ya, nah dari Yosua pasal yang ke-3 ini, mereka itu sedang dipersiapkan untuk masuk dikit lagi menyeberang sungai Yordan. Nah di seberangnya sungai Yordan itu udah masuk tuh tanah perjanjian. Nanti masih ada peperangan lagi segala macam ya. Tapi kita mau belajar di sini, sebelum masuk ke situ, mereka itu sebenarnya tahu bahwa yang dihadapi di tanah perjanjian itu nggak gampang.
Karena ingat di kitab Bilangan, waktu masih zamannya Musa, Musa itu pernah menyuruh berapa pengintai masuk ke tanah perjanjian? 12. Dari 12, 10 orang perkataannya negatif. Ingat itu? Mereka bilang, waduh di sana itu penduduknya itu seperti raksasa, kita ini cuman kayak belalang. Wah mereka itu memakan penduduknya, wah habislah kita. Wah entak. 10 orang bilang begitu saudara. Tapi siapa 2 orang yang bilang positif? Hanya Yosua dan Kaleb. 2 dari 12 orang mereka punya iman. Enggak, kita pasti akan bisa masuk ke sana. Nah makanya saudara dari sini kita perlu belajar jaga mulut kita nih loh. Ingetin sebelahnya, jaga mulut guys. Apa yang keluar dari perkataan kita ini akan menentukan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Kalau engkau menghadapi pergumulan yang berat, kamu bilang, wah majikan gua mah aduh gak bisa lah, mau tekawang, gak bisa ini, gak bisa diapa-apain, udah mendingan gua yang out aja deh. Aduh ini mah laki gua mah bener-bener dah dipinjem wewe gombel kagak mungkin dibalikin. Kalau saudara ngomong begitu, ada yang ngalamin kayaknya nih. Kalau Anda bilang, wah ini gak bakalan bisa. Sampai kapanpun juga ini orang mah susah tobatnya. Lah kalau kamu bilang susah ya susah terus. Saudara ngalamin sakit penyakit, saudara bilang, waduh ini mah gak bakalan bisa sembuh lah. Berarti imanmu seperti itu, terjadilah sesuai dengan imanmu. Tuhan Yesus sering ngomong begitu kan, terjadilah sesuai dengan imanmu. Makanya apa yang kita kepengen terjadinya seperti apa, walaupun kenyataannya masih jauh, perkatakan iman kita. Suamiku akan dijamah sama Tuhan, suamiku dipakai sama Tuhan, suamiku dikembalikan pada waktu dan caranya Tuhan. Gitu saudara, walaupun kenyataannya kita masih lihat, aduh udah gak usah diomong, udah cukup aduh aja. Ada yang setuju? Halo? Setujunya terpaksa. Masih berat. Belum nangkep soalnya, belum nangkep. Maklum. Oke, jadi sebelum kita masuk ke sini, ya, si Yosua itu karena dia punya iman yang luar biasa, hanya Yosua dan Kaleb akhirnya yang berhasil masuk ke tanah perjanjian. Saudara ingat ya ceritanya itu ya. Nah, bahkan sebelum di Yosua pasal 3, Yosua 2 ayat yang ke-24, sekali lagi Yosua tuh kirim pengintai masuk ke tanah perjanjian waktu itu ke kota Yeriko. Nah, pengintainya itu ternyata punya iman yang sama dengan Yosua. Makanya kita perlu punya partner yang sevisi, yang sehati untuk akhirnya mencapai tujuan itu saudara. Di ayat yang ke-24 dari Yosua pasal yang kedua saya bacakan, mereka itu berkata kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Padahal kenyataannya udah masuk belum? Belum, tapi ini iman yang besar. Makanya seperti itu, perkatakan mereka itu sudah diserahkan sama Tuhan ke dalam tangan kita. Walaupun belum kejadian, perkatakan seperti itu. Dan akhirnya beneran. Nah sekarang kita mau lihat nih, bagaimana caranya ya untuk bangsa Israel ini akhirnya masuk ke tanah perjanjian. Yosua pasal yang ketiga mulai dari ayat yang pertama. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke Sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Oke, stop sampai di sini dulu. Yosua bangun siang hari bolong. Enggak ya. Yosua bangunnya tuh pagi-pagi. Saya percaya Yosua orangnya rajin, saudara. Kalau orang zaman dulu ada yang bilang, kalau bangun itu apalagi anak perawan jangan bangun siang-siang, nanti rezekinya dipatok ayam, katanya gitu ya. Tapi itu enggak Alkitabiah, di Alkitab enggak ada. Yang Alkitabiah adalah Tuhan Yesus pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Tuhan Yesus udah keluar cari Tuhan. Ya kan? Saya percaya semua di sini rata-rata bangunnya pagi-pagi lah. Soalnya kenapa? Terpaksa kerja, mesti nyiapin sarapan buat majikan ya kan? Mau nganterin anak sekolah, kalau sampai kalian enggak bangun, anaknya kagak bangun juga saudara ya. Nah, kita lihat di sini Yosua itu rajin saudara, bangun pagi-pagi dan di sini dicatat ternyata
Orang Israel itu berangkat dari Sitim, nyampe ke tepi sungai Yordan itu mereka nginep dulu, mereka berkemah dulu di sana sebelum menyeberang. Dan ayat yang kedua dicatat mereka nginep 3 malam dulu di situ. Saya tuh mikir ya, kenapa ya? Itu kan udah deket ya, udah gampang ya, tinggal nyebrang doang, kok apa susahnya pakai nginep dulu gitu. Ternyata nginep dulu 3 hari itu, ternyata saya pikir-pikir benar juga ya, ini kalau mau perang, mau menghadapi sesuatu yang besar, kita ini perlu menyiapkan energi, saudara. Saya cerita dikit ya, saya tuh hari-hari ini lagi punya hobi baru. Hobi barunya olahraga, saudara. Itu hobi olahraga tuh gak pernah ada dalam kamus kehidupan saya selama ini. Ya, cuman gara-gara ketemplak sama khotbahnya Civivi tuh waktu lagi di Menara Doa, ya kan? Civivi kan di Menara Doa yang Jumat kapan tuh, sebulan 2 bulan yang lalu ya. Itu kan khotbahnya tentang hidup sehat, ya kan? Nah, kalau di chattingan sih pada malam itu, pada rame-rame kalian pada komen tuh, wah kita perlu bertobat rame-rame gitu kan, bertobat. Lah kagak tahu nih kenyataannya beneran pada tobat apa tobit ya. Kalau aku bener-bener abis itu, ini jadi satu kayak satu gongnya untuk, wah ini nih memang waktunya harus mulai sekarang gitu. Soalnya kalau mau hidup sehat, mau olahraga itu harus ada kayak pemicunya gitu ya, yang men-triggernya tuh apa, kalau nggak ada keinginan yang kuat gitu, itu aduh susah banget gitu, mau olahraga tuh kebanyakan alasannya ntar, males lah, capek lah, inilah, itulah, aduh tadi bangunnya kepagian, aduh mendingan tidur aja deh, inilah itu, pokoknya alasannya banyak aja gitu. Nah, abis itu jadi satu trigger nih buat aku, wah ini udah beneran nih, harus mulai nih olahraga. Jadi aku memutuskan untuk oke, aku mau olahraga gitu kan. Jadi mulai, ini sekarang udah masuk minggu ke-6, baru masuk minggu ke-6. Selama 6 minggu ini aku setiap hari aku olahraga minimal 1 jam. Dan itu gak gampang guys untuk memotivasi diri gitu kan ya. Tapi begitu udah motivasinya udah ada gitu kan, ya udah setiap hari, kecuali terpaksa banget itu pun paling bolosnya 1 hari doang dalam 1 minggu. Tapi aku berusaha pokoknya gak pakai bolos gitu. Nah terus saudara, yang aku perhatikan adalah gini, kalau aku malamnya kurang tidur, aku gak tidur cukup sampai 7 jam, itu olahraga tuh mau lag nggak bisa maksimal gitu, malah aduh pengennya cepet-cepet selesai deh. Tapi kalau tidurnya cukup itu malah semangat, mau lagi kayak push to the limit, sampai mentok, sampai bener-bener nggak kuat ngangkat lagi, sampai bener-bener nggak kuat jalan lagi, tapi semangat gitu. Nah jadi kalau kita ini kurang istirahat, ternyata energinya itu jadi low bad gitu. Makanya waktu baca ayat ini, kenapa ya si Yosua ini, padahal kan udah tinggal dikit lagi, ngapain pakai nginep dulu di situ? Oh ternyata mereka nih mau menyiapkan diri sungguh-sungguh, bukan hanya menyiapkan pasukannya untuk perang gitu aja, tapi secara mental juga mereka perlu persiapan gitu. Ya, secara tubuh, secara jasmani, secara fisik pun perlu persiapan. Nah, karena itu memang benar-benar kita tuh harus memperhatikan bukan hanya rohani doang, tapi mesti utuh. Karena Tuhan bilang maunya nanti waktu Tuhan Yesus datang itu tubuh, jiwa, roh kita terpelihara sempurna semuanya. Gitu. Nah, jadi ternyata mereka tuh sedang menyiapkan diri nih. Jangan sampai burn out. Kecapean, pelayanan mulu, kurang istirahat, keserang iblis dikit KO gitu. Ya. Nah, jadi mereka ini menyiapkan diri sungguh-sungguh. Lalu ayat yang ketiga sekarang kita masuk ya. Lalu setelah 3 hari itu para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Nah, perhatikan perintahnya ya. Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkut para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Nah, jadi di sini perintahnya adalah nanti nih waktu kita masuk ke tanah perjanjian, caranya gimana? Caranya kita mesti ngikutin tabut perjanjian. Tabut perjanjian tuh bentukannya kira-kira kayak gini guys. Ya, jadi tabut perjanjian ini bukan hanya sekedar kotak kayak
Oh bagus ya, bukan cuma sekedar seperti itu. Tapi tabut perjanjian ini adalah lambang daripada kehadiran Tuhan sendiri. Dan dikatakan tabut perjanjian itu yang harus berjalan di depan bangsa Israel. Bangsa Israel mengikuti tabut perjanjian. Artinya kita itu mengikuti tuntunan Tuhan. Tuhan yang jalan di depan, kita ngikutin. Jangan dibalik. Kita yang karepe dewe maunya banyak. Tuhan aku mau gini. Tuhan ikutin ya, Tuhan ACC ya. Tuhan setuju ya. Tuhan aku mau jodohnya yang gini. Tuhan kasih dong. Suruh Tuhan yang ngikutin kita. Kok enak? Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh dapat yang terbaik, masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan sediakan buat kita, kita yang harus ngikutin Tuhan. Tuhan yang di depan, kita yang di belakang. Berapa banyak yang setuju? Tuhan di depan apa di belakang? Apa? Oh, kirain salah denger tadi. Tuhan yang harus di depan. Bangsa Israel dipimpin oleh tabut perjanjian. Dan caranya pun gak boleh salah nih. Ya, caranya tadi dikatakan tabutnya harus di depan kan. Diangkat oleh para imam yang adalah suku Lewi. Gak boleh dipakai cara yang lain, cara orang yang gak dalam Tuhan. Waktu di perjanjian lama ada dicatat, pernah bangsa Israel itu ngangkat tabutnya pakai cara orang Filistin, pakai gerobak, ya kan? Tuhan gak berkenan cara yang seperti itu, jadi harus pakai cara Tuhan yang di depan udah bener dan pakai caranya Tuhan. Yaitu maunya orang Lewi yang mimpin, yang gendong, yang membopong atau mengangkat tabut itu harus orang Lewi. Siapakah itu orang Lewi? Suku-suku Lewi itu adalah orang-orang yang pada waktu itu ditugaskan secara khusus untuk ngurusin urusan-urusan bait Allah. Ngangkut tabut, bongkar pasang kemahnya, ya. Waktu masuk ke yang berikutnya lagi ke zamannya Daud, penyanyi-penyanyi, pemusik, itu semua harus orang Lewi. Itu di perjanjian lama. Ya, kalau sekarang siapa orang Lewi itu? Bukan hanya kita yang di audisi yang lulus, oh itu tuh tim Lewi. Bukan hanya kita yang tim Lewi yang pemuji penyembah yang ada di depan ini dan penari segala macam. Tapi orang Lewi di sini berkata adalah orang-orang yang suka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Dan gereja kita adalah orang-orang yang suka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Amin. DNA gereja kita kan doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam, ya kan? Oke, saya tanya sekarang, berapa banyak para pendoa, pemuji dan penyembah Tuhan di tempat ini coba? Nah, kita semua ini orang-orang Lewi yang dipilih untuk memimpin bangsa Israel masuk. Nah, waktu mempelajari tentang ini saudara, saya tuh connect banget sama kita nih, gereja kita nih connect banget sama tuntunan Tuhan ini. Hari-hari ini kan kita sedang dalam rangka penyelesaian amanat agung. Dan Tuhan tuntun gereja kita untuk melakukan penginjilan lewat pujian penyembahan. Itu tuh luar biasa banget saudara. Dan ini adalah yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Ayat yang keempat. Ya, jalan ini belum pernah kita lalui ini sebelumnya. Dulu-dulu belum pernah kepikiran kita mau basking di pinggir jalan, di tempat keramaian. Kemarin kita seru banget di Kosebe, di H&M setelah minggu sebelumnya gak sukses. Sama tim minggu gak sukses, kemarin sama tim Sabtu puji Tuhan kita sukses. Bener-bener di tempat yang rame. Dan saya percaya besok lebih rame lagi. Sempat deg-degan kemarin ya, soalnya kan minggu lalunya kan rada tertolak gitu kan, ada polisi-polisi gitu kan, nggak bisa parking di situ gitu untuk pujian penyembahan, sempat tergusur di tempat lain, tapi tetap pujian penyembahan tetap dinaikin. Kemarin puji Tuhan lancar jaya, nggak ada apa-apa. Kita udah lihat ada petugas kan sebenarnya kan, ada petugas yang lewat, saya udah, dalam nama Yesus, lewat doang. Terus pendoa juga ya pada sharing, pendoa pada bilang, ya kita juga lihat katanya kita udah doa terus kenceng-kenceng biar jangan ngapa-ngapain. Beneran gak ngapa-ngapain, aman, lancar semuanya puji Tuhan. Ya, bahkan orang-orang yang lewat lebih banyak orang Hong Kong sama orang
China kayaknya yang lewat-lewat itu. Jadi kayaknya nanti kita perlu rubah strategi, bahasanya perlu lebih banyak daripada bahasa Indonesia, rasanya seperti itu. Karena lebih banyak yang dari bangsa-bangsa istilahnya seperti itu. Dan mereka menikmati pujian penyembahan gitu ya. Nah saya percaya inilah waktunya untuk kita ini memang dituntun Tuhan di jalan yang belum pernah kita lalui ini. Pujian penyembahan itu jadi cara untuk kita menginjil. Tadi pagi saya ngomong sama suami saya, besok kita mesti lebih berani lagi nih penginjilannya. Mesti lebih promosi ini Tuhan Yesusnya, jangan promosiin gerejanya doang. Promosiin Tuhan Yesusnya lebih berani lagi. Masalahnya gue tuh bahasanya rada-rada error juga ya, mau ngomong pakai kantonis gimana gitu kan. Jadi pokoknya kita harus pilih lagu-lagu yang benar-benar mereka bisa nangkep, mereka bisa ngerti lewat penginjilan ini, lewat pujian penyembahan saudara. Ya, nah kita lanjutkan. Nah di situ dicatat juga di ayat yang keempat ini saudara. Dibilang ini kan jalannya emang belum pernah kita laluin. Si tabut perjanjian itu di depan ya kan. Diangkutnya sama Imam Lewi, udah bener nih. Tapi ada pesan gak boleh terlalu deket, harus ada jarak. Dan jaraknya dibilang 2000 hasta. 2000 hasta itu saya cek 2000 hasta tuh seberapa sih. Kita kan kagak punya meteran hasta ya. Tahunya kan meter, sentimeter gitu kan. Ternyata 2000 hasta itu kira-kira itu adalah 900 meter, hampir 1 kilo. Wah jauh amat ya. Saya pikir ini Tuhan kagak salah ya, nolnya kebanyakan apa gimana ya. Kok disuruh ngikutin tapi jaraknya gak boleh deket-deket. Saudara tahu bangsa Israel jumlahnya itu pada saat itu ada berapa kira-kira? Ada yang tahu berapa ribu? Berapa ratus ribu? Berapa? Jumlahnya cuman 3 juta orang. Bayangin, mimpin rombongan pesertanya 3 juta orang. Makanya saya maklum, kalau terlalu deket ya, itu satu di depan ngerem, yang belakang belum sempat ngerem udah nabrak semua. Saking banyaknya, coba saudara bayanginnya yang kecil-kecil aja gini. Siapa yang pernah ke Jepang? Belum ya? Belum pernah ya? Belum pernah ya? Nih, kita belum pernah pergi ke satu tempat, terus kita ikut tur. Tour leader biasanya megang bendera di depan. Di sini ya, this way please, this way gitu kan. Itu tukang tour leadernya tuh bawa bendera kan, suruh ngikutin kan. Kita kan pasti pengennya deket-deket ya gak? Supaya aman kan, pokoknya ikutinlah si bendera ini gitu kan. Tapi kalau kita terlalu deket sama si tour guide-nya merasa aman, kita pasti apalagi tempat baru kan, pasti kita norak deh. Foto sana, foto sini, selfie ya kan, ngeliat apa dicepret, lihat apa dijepret gitu ya kan. Lama-lama pas di perempatan, lah tadi tour guide-nya kemana ya, perasaan tadi ada deket. Begitu di perempatan, lah hilang orangnya kemana. Karena merasa deket, jadinya kita gak berjaga-jaga. Kita kadang sama orang pun, orang yang kita rasa, gue mah udah akrab lah sama dia, kita mah emang keren kok, gak apa-apa kita main sindir-sindiran, kita biasa mainnya tampol-tampolan, dia mah gak apa-apa. Ternyata dia sakit hatinya luka dalam loh. Karena kita merasa akrab, merasa dekat, ngomongnya gak dijaga, bercandanya kelewatan, ternyata kita malah menyakiti. Di situ aku mulai ngerti, ternyata maksudnya disuruh jaga jarak itu sama Tuhan bukan yang gak boleh intim sama Tuhan. Intim harus, tapi jangan kepedean merasa Tuhan tuh ngomong sama aku gini. Tuhan berkata, Roh Kudus tuntun aku gini. Jangan-jangan malah bukan Roh Kudus nantinya. Merasa deket tapi gak deket beneran. Makanya dibilang harus ada jarak saudara. Tetap respect sama tuntunan Tuhan. Tapi enggak dikit-dikit, Tuhan ngomong. Aduh aku pribadi ya, aku rada takut loh kalau ngomong, aku dapat dari Tuhan, enggak berani lah ngomong kayak gitu. Ya pokoknya kita gumulkan sama-sama, kita doakan sama-sama. Kalau Tuhan yang ngomong, kalau Tuhan yang ngasih tuntunan, pasti sinkron, semuanya akan saling melengkapi, klop, cocok. Tapi jangan sampai ada yang merasa, wah Tuhan tuh kayak dunia tuh gak ada yang pernah dengar suara Tuhan, cuman ngomongnya sama dia doang gitu. Ini yang bahaya, makanya jangan terlalu dekat, harus ada jaga jarak nih. Jangan terlalu dekat, juga jangan terlalu jauh hilang. Ya, nah jadi ini tuntunan Tuhan tuh luar biasa. Lalu ayat yang kelima,
Berkatalah Yosua kepada bangsa itu. Nah, ini sebelum mereka berangkat, Yosua ngomong nih ya, kuduskanlah dirimu, baca bareng-bareng yang ini, 2, 3. Kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Besok kita ngapain? Besok kita basking ya. 3 tempat pula. Jadi kemarin sama yang minggu lalu tuh kita anggapnya itu trial. Percobaan tapi juga gak main-main, ini seriusan gitu supaya kita tahu apa yang perlu dipersiapkan lebih baik lagi untuk puncaknya besok. Dan rasanya ini tim yang kemarin-kemarin udah pergi udah mulai ketagihan nih. Abis besok pasti gak akan berhenti, pasti bakal ada lagi dan ada lagi. Ya, dan karena kita tahu nih Tuhan tuh luar biasa. Tuhan tuh ngomong lewat ayat ini pas banget dibagiinnya hari ini gitu loh. Kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Haleluya. Saudara semangat gak? Kuduskanlah dirimu. Tuhan tuh kalau mau kerja sesuatu ya, iblis itu juga tahu nih, ini anak-anak GB ini pada dahsyat nih. Kemarin udah latihan, udah percobaan, wah ada yang didoain sampai nangis-nangis, yang minggu yang lalu ada, walaupun kita gak sukses di KOSWB, ternyata tim Menerobos dapat jiwa di situ saudara. Ya, gak sukses aja dapat jiwa coba. Ya, nah yang kemarin juga ada, ya dari seberang didoain nangis-nangis juga saudara ya. Nah jadi ini tuh kita sedang menuai dan iblis tuh gak seneng kan. Makanya ada aja gangguannya. Dibikin miskomunikasi lah, nanti ada yang keluarganya, ada yang sakit lah, majikannya ada yang inilah, itulah segala macam. Tadi pagi saya udah pengumuman nih di rumah ya, siap-siap ya guys, karena kami kan serumah melayani kan semuanya kan, siap-siap ya. Ini nggak cuman karena besok saudara ya, kalau saya mau khotbah atau segala macam juga selalu biasanya warning dulu. Siap-siap ya semuanya, jaga hati, kuduskan diri, karena Tuhan mau melakukan perkara yang ajaib, yang dahsyat nih. Jangan sampai nih jaga semua nih pikirannya dijaga, mulutnya dijaga, hatinya dijaga supaya jangan buka celah gitu. Karena apa? Ini Tuhan pesen kuduskan dirimu karena besok Tuhan mau lakukan sesuatu yang ajaib. Tuhan mau lakukan perkara yang dahsyat dan ini gak cuma berlaku hari ini. Setiap hari waktu kita baca ayat ini, besok juga Tuhan mau kerjain sesuatu yang ajaib. Setiap hari Tuhan bisa lakukan keajaiban demi keajaibannya asal siapkan dirimu. Kuduskan dirimu. Haleluya. Nah, waktu aku nyiapin ini, saudara ya, saya pikir udahlah berhenti sampai di sini aja gitu. Tapi ternyata Tuhan tuntun saya baca 1 ayat, bukan 1 ayat. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 5 ayat lagi. Ini tuh luar biasa banget. Baca bahasa Indonesianya mah biasa aja feel-feelnya ya. Tapi begitu ini, Mazmur 66 ayat 8 sampai 12. Nanti baca yang bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya saya baca biasa aja. Begitu baca bahasa Inggrisnya yang versi The Message, ini kok ada ya Alkitab ayatnya kok sedebak ini gitu. Dahsyat banget nih ayat gitu ya. Ini berbicara luar biasa banget ayat ini saudara. Bisa bahasa Inggris? Little you can lah ya. Ya kalau much sih ya buka kamus lah ya. Ya ini tak terjemahin nanti ya. Jadi ini perikopnya di bahasa Indonesia judulnya adalah nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Jadi ini tuh nyanyian, pujian. Ya, bangsa Israel yang menyanyikan karena bangsa Israel mengalami pertolongan Tuhan. Jadi bangsa Israel menyanyikan lagu ini dimulai dengan memuliakan Tuhan. Bless our God, oh people. Terberkatilah engkau Tuhan ya. Diberkatilah engkau Tuhan. Tuhan dari segala bangsa gitu kan kira-kira gitu. Berikan kepada dia thunders welcome itu tepuk tangan penyambutan yang dahsyat. Nah diberikan penyambutan kemuliaan pujian yang dahsyat ini setelah apa? Nah ini masuk nih.
Ini saudara, kalau bahasa Inggris itu kalau pakai bentuk grammarnya tuh past tense tuh artinya yang udah berlalu gitu ya. Artinya itu udah kejadian gitu. Jadi mereka memuji Tuhan, memuliakan Tuhan atas apa yang sudah terjadi. Nah, apa yang sudah terjadi? Ternyata ini adalah proses pengudusan, persiapan yang Tuhan kerjakan buat umat pilihannya. Yaitu apa? Yang pertama, Tuhan itu mengarahkan kita kepada jalan kehidupan. Iya enggak? Tuhan tuh kalau menuntun kita pasti ke jalan yang bagus, yang benar. Enggak mungkin Tuhan mau mencelakakan kita. Rancangan Tuhan kan rancangan penuh damai sejahtera ya kan? Bukan rancangan kecelakaan. Tuhan tuh mengarahkan kita kepada jalan kehidupan. Lalu Tuhan itu menghindarkan kita dari parit, kalau bahasa Inggrisnya di situ diterjemahkannya ya. Artinya kalau ada lubang nih, ada jalan yang grunjalan, ada jalan yang jelek, Tuhan tuh berusaha menghindarkan kita dari situ. Tapi kok kadang-kadang kita suka masuk juga, karena kadang-kadang kitanya suka nggak nurut ngikutin tuntunan Tuhan, suka minta Tuhan yang ngikutin kita. Padahal Tuhan tuh tahu jangan lewat situ, nah di situ ada parit, di situ ada selokan, ntar lu kejeblos gitu loh. Tapi kadang-kadang ya kitanya yang suka masuk sendiri gitu kan. Tapi Tuhan itu menghindarkan kita dari itu. Nah lalu yang ini, dia tuh melatih kita lebih dahulu. Mentraining kita. Balik lagi cerita aku hobi olahraga ya. Jadi aku olahraganya, waktu yang sebelum-sebelumnya sih olahraganya lari gitu ya. Lari mah on off, tergantung cuaca. Kalau hujan aja ada alasan, kebenaran hujan, nggak olahraga dah gitu ya. Jadi paling tuh seminggu sekali aja udah bagus gitu ya. Tapi begitu memotivasi untuk, udah deh aku nge-gym. Nge-gym kan bayar ya kan. Nah karena bayar kan juga kan jadi tambah motivasi. Bayar kan nggak mau rugi. Bayar sebulan datang setiap hari sama datang sebulan cuman satu kali harganya kan sama. Lah jadi ya gue datang banyakan dong biar kagak rugi ya nggak. Nah salah satu motivasinya itu gitu kan. Nah jadi ternyata waktu aku mulai mendisiplinkan diri masuk dalam training ini, saya belajar banyak juga tentang bagaimana Tuhan tuh mentraining kita loh. Ternyata waktu aku mendisiplinkan diri untuk oke, aku mau rajin olahraga, aku mau setiap hari olahraga, ditambah aku mau bertobat dari cara makanku yang berdosa. Saudara semua udah tahu lah di sini kan, kesukaan gue apa? Oh, tahu semuanya. Aku tuh nggak suka daging tapi suka gorengan. Nah, setiap hari kali makan pasti harus ada yang kriuk gitu kan, harus ada kerupuk lah, ada sesuatu yang digoreng lah pokoknya. Dan itu kan nggak sehat ya. Begitu aku ambil keputusan, aku mau hidup sehat. Aku pengumuman, tolong jangan kirim lagi gorengan, keripik-keripik segala macem. Itu semua cemilanku di belakang, tanya Atin tuh, tak singkirkan semua, dibuang semua ya. Udah kosong tuh di belakang, cuman cemilan yang sehat yang boleh aku makan aja. Cicoy masih boleh di sana. Nah, seaweed kan, seaweed masih boleh. Nah, jadi aku ambil satu keputusan, aku mau di training keras gitu kan. Aku memaksa diriku untuk ya gitu, makannya lebih bersih gitu kan, lebih gak ngaco. Aku udah sebulan setengah ini aku gak makan gorengan ya Vin ya. Ini biasanya kan Evin aku bilang, aku bertobat dari gorengan Evin, jangan tawarin aku lagi. Biasanya dia selalu nanya, Kak mau gorengan gak? No, tadi ada yang mau kasih aku keripik, sorry ya aku jangan mencobai diriku gitu kan. Jadi ternyata memaksa diri, mentraining diri itu benefitnya tuh luar biasa loh saudara. Benefitnya bukan cuma turun berat badan, bukan. Tapi ternyata aku merasa aku lebih penguasaan diri loh. Lebih bisa ngerem diri gitu kan. Lebih bisa mendisiplin diri. Karena apa? Karena di training, dipaksa. Walaupun awalnya tuh kayak rada-rada aduh kok susah ya, aduh masih kepengen, masih ini itu. Ya kadang-kadang juga ada cheating day-nya juga, kadang-kadang ya masih, tapi kan gak separah. Kalau dulu kan kayak setiap hari mesti ada kerupuk, mesti ada yang berminyak gitu kan. Wah tapi puji Tuhan udah mulai gak kepengen lagi gitu ya. Nah ini ternyata Tuhan tuh waktu mentraining kita, Tuhan itu punya satu tujuan, pasti tujuan kebaikan waktu Tuhan melatih kita.
Dan dikatakan Tuhan itu udah melatih kita. Lalu juga dikatakan Tuhan itu udah melewatkan kita seperti perak melewati api yang memurnikan. Nah ini juga kemarin di MDPJ ya. Api yang memurnikan. Hidup kita ini udah ngelewatin segala macam, diproses, dibakar, diapa-apain supaya yang jelek-jeleknya itu muncul kelihatan. Oh ternyata nih aku nih masih ada karakter jeleknya ini nih. Kurang sabar nih gue. Masih ada karakter jeleknya apa nih? Oh ternyata masih ada kepahitan nih sama seseorang. Oh ternyata aku masih begini, aku masih gitu. Dan Tuhan bukakan itu lewat api pemurnian. Dan gak enak lewat api pemurnian itu. Tapi ingat ujung-ujungnya. Terus ini lagi, ini pas banget sama kita. Tuhan bawa kita ini ke negeri yang penuh kesulitan. Hong Kong kelihatannya indah, bagus kan? Dapat dolarnya juga lumayan, haleluya puji Tuhan ya kan. Dibanding kalian kerja di Indonesia, dolarnya kan di sini kan wow kalau dirupiahin. Apalagi kalau kursnya lagi seperti sekarang ya. Tapi berarti Indonesia lagi kurang baik kan kalau kayak gini kan. Nah Tuhan tuh bawa kita kepada negeri ini dan saya percaya pergumulan kita di negeri orang ini juga gak semudah yang orang-orang pikir. Oh enak kerja di negeri beton dapatnya dolar. Dia gak tahu kita pergumulannya seperti apa di negeri orang yang penuh kesulitan ini. Tapi itulah Tuhan tuh, disitulah Tuhan tetap menyertai kita. Dan yang ini mendorong kita sampai batas kemampuan kita. Saudara, ternyata ya saya juga baru tahu waktu saya mulai olahraga ini bahwa kalau olahraga nge-gym itu kita tuh gak boleh asal-asalan asal kayak ngangkat 10 kilo gampang 10 kilo gitu ngangkat 10 kilo. Tapi kalau 10 kilo rasanya itu enteng kita mesti tambahin sampai kita tuh udah mentok gak bisa lagi. Itu namanya push to the very limit gitu, mentokin sampai sementok-mentoknya. Dan salah satu yang lumayan hobi aku tuh duduk di kursi gitu ya, terus ada alat pegangannya, ada bebannya, jadi sambil narik beban di belakang, sambil kayak sit up tapi ke bawah gini, kayak gitu. Itu pertama mulai tuh cuman 12 kilo aja rasanya berat, 12,5 kilo. Tapi waktu 12,5 kilo udah mulai bisa, aku tambahin lagi 20 kilo. 20 kilo udah bisa, tambahin lagi. Sekarang 30 kilo saudara yang aku tarik. Wes. Karena dibilang harus sampai push to the limit gitu. Sekarang 30 kilo udah biasa. Itu 30 kilo tuh 50 kali. Biasanya 10 kali yang terakhir aku tambahin lagi jadi 37,5. Sampai pokoknya sampai muka jelek deh gitu ya. Kalau olahraga tuh kalau nggak sampai, kalau masih cuman gini doang, itu belum push to the limit. Ya belum sampai mentok gitu kan. Tapi harus sampai mentok. Walaupun udahannya pegelinu semua saudara. Sini sakit, sini apalagi pas yang pernah, mungkin ada yang pernah lihat ya, aku yang pegangan gelayutan gitu kan, ngangkat badan gini kan, kelihatannya enteng. Pas lagi itunya enteng, udahannya encok, sini sakit semua. Tapi waktu ngalamin seperti itu, aku tahu ini muscle-nya lagi terbentuk nih. Dan itu gak boleh bikin jadi males, lagi sakit, enggak besokannya nggak olahraga, istirahat dulu, enggak. Sininya sakit ya udah aku latihannya bawah kaki, gantian kakinya udah pegel, atasnya udah baik, atasnya yang gua hajar gitu kan. Ternyata cara Tuhan juga sama seperti itu. Dalam memproses hidup kita, saudara sadar nggak coba? Dulu masalah temenmu yang dia nangis-nangis Bombay, kamu pernah ngelewatin masalah itu. Sekarang kamu ngelihat dia punya masalah, ya ilah masalah gitu aja nangis Bombaynya sampai kayak gitu. Karena kamu sekarang levelnya udah tinggi bro. Udah 30 kilo ngangkatnya, ngelihatnya ngangkat 10 kilo. Lah 10 kilo aja nangis-nangis. Padahal dulu kita juga kayak gitu. Tapi kamu udah dipaksa sama Tuhan, di training sama Tuhan. Push to the limit, makanya gak heran kalau orang Kristen itu masalahnya kok makin lama makin susah ya. Karena kamu udah beda level, udah makin tinggi nih levelnya. Haleluya. Tapi justru makin susah yang kamu hadapi. Makin dahsyat tuh, otot-otot rohanimu makin keker. Dibentuk, pembentukannya makin mantap. Haleluya.
Lanjut nih, ampun deh. Prosesnya tuh abis-abisan ya. Diuji luar dalam, bahkan ini lebih lebay lagi. Bawa ke neraka, balik lagi. Wah ilah. Proses apaan nih Tuhan? Minta ampun. Gak habis-habis jadi orang Kristen. Rada nyesel gue jadi orang Kristen. Tapi ujung-ujungnya. Nah di akhir dari ayat itu kan finally akhirnya Tuhan tuh bawa ke air yang banyak ini yang tenang. Jadi Tuhan tuh kalau nuntun kita, kita berjalan sama Tuhan, Tuhan yang jalan di depan kita, emang ngelewatinnya tuh ups and downnya tuh banyak banget. Aduh udah ngelewatin ini, ngelewatin itu, diproses macam-macam. Tapi ujung-ujungnya dia bawa kita ke tempat yang banyak airnya. Ujung-ujungnya kemenangan Tuhan sediakan buat kita. Amin. Nah makanya abis itu barulah, ini kan ceritanya plot twist nih kan. Muji Tuhan dulu, baru setelah muji Tuhan di ayatnya ini diceritain nih udah ngelewatin apa-apa aja. Nah sekarang kita udah ngerti nih, setelah kita ngelewatin apa-apa segala macam proses-proses yang adalah pengudusan itu, akhirnya kita bisa ngomong, wih Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus tuh luar biasa. Kita bisa memuji-muji Tuhan dan memberikan thunder's welcome. Itu artinya thunder itu kan itu loh, jeleger itu loh, apa sih? Iya petir ya, kehilangan vocab gue. Petir itu kan gak mungkin suaranya jeleger, gak mungkin kan? Petir itu pasti datangnya tiba-tiba ngagetin kenceng, ya kan? Jadi kita itu memberikan kemuliaan buat Tuhan, memberikan pengagungan buat Tuhan itu gak cuman haleluya, puji Tuhan. Tapi kalau kita udah ngelewatin tadi tuh, diproses, diabis-abisan, wah udah ngelewatin sampai mepet tembok, udah sampai mentok banget, udah ngelewatin proses itu. Dan akhirnya menang, kita bisa sorak-sorai seperti jelegernya itu. Luar biasa, Tuhan dahsyat, Tuhan hebat, Tuhan gagah, Tuhan perkasa, Tuhan ajaib, haleluya. Nah tapi kuncinya yaitu kalau mau ngalamin keajaiban Tuhan besok harus siap dikuduskan hari ini. Siap dikuduskan? Walaupun prosesnya gak enak loh. Yakin? Berapa banyak yang lagi diproses sekarang? Lagi dipaksa push to the limit. Sekarang mungkin baru kuatnya 20 kilo. 20 kilo kuatnya berapa ngangkat berapa kali? 20 kali? Kalau 20 kali masih enteng, tambah lagi. Sampai muka jelek, sampai aduh gak bisa lagi. Nah itu baru push the limit. Tapi Tuhan tuh pernah janji. Tuhan tuh tidak akan membiarkan pencobaan kita melebihi batas kekuatan kita. Tuhan tahu seberapa kuat kita. Selama Tuhan masih izinkan, artinya Tuhan masih lihat kamu masih bisa. Dan kita selalu ingat ujung-ujungnya berapa banyak yang mau tetap jadi kuat di hadapan Tuhan. Oke sekarang turunin dulu tangannya. Berapa banyak yang lagi diproses, Cung? Berapa banyak yang lagi diproses tapi percaya ujung-ujungnya menang? Bangkit berdiri yuk sama-sama yuk. Ini kami Tuhan. Walaupun kami lagi diproses, walaupun kami lagi menghadapi lembah kekelaman, walaupun kami sedang menghadapi hal-hal yang gak enak, kami mau menguduskan hidup kami Tuhan. Kami mau izinkan Engkau terus membersihkan hidup kami, karena kami tahu besok Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib dalam hidup kami, dan kami akan tampil menjadi pemenang-pemenang-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Katakan sama-sama amin. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi